Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Ketika Sang Pengkhotbah Kehilangan Imannya. Pada usia 15 tahun, Dan Barker menjadi seorang penginjil. Dia masih muda, penuh semangat, dan yakin bahwa dia telah menemukan pesan terbesar di dunia. Dia memberitakan Kristus, dia melayani di gereja, dia mempelajari agama. Akhirnya dia ditabiskan menjadi seorang pendeta. Dia menjadi pendeta pendamping. Dia berpergian sebagai penginjil. Dia pergi sebagai misionaris ke Meksiko. Dia menulis lagu-lagu Kristen dan memproduksi musik Kristen. Selama 19 tahun, kekristenan bukan sekedar sesuatu yang dia ikuti. Itu adalah pelayanannya, panggilannya, pesannya, hidupnya. Lalu sesuatu mulai berubah. Bukan dalam semalam, bukan karena satu pemberontakan besar. Pertanyaan-pertanyaan mulai menumpuk, keraguan semakin dalam. Dia mulai memeriksa dasar-dasar dari apa yang selama ini dia percayai. Selama beberapa tahun, keyakinannya terhadap kekristenan semakin melemah. Pada tahun 1983, setelah 19 tahun berkhotbah, Barker mengatakan bahwa dia telah kehilangan iman terhadap iman. Pada Januari 1984, dia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai seorang ateis. Sang pengkhotbah menjadi seorang skeptis. Sang penginjil menjadi seorang kritikus. Orang yang dahulu memberitakan kekristenan mulai berkeliling dunia untuk menentangnya. Dan disinilah kisahnya menjadi tidak nyaman. Karena kisah ini memaksa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin ingin kita hindari. Bisakah aktivitas keagamaan menggantikan persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan? Bisakah seseorang mengetahui banyak istilah Kristen tanpa benar-benar mengenal Kristus? Bisakah kita begitu sibuk membela iman sehingga lupa memelihara iman itu sendiri? Bisakah kita membangun pelayanan yang berpusat pada Kristus, sementara jiwa kita sendiri perlahan-lahan menjauh darinya? Kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Kita tidak dapat melihat ke dalam hati seseorang dan dengan pasti menentukan apakah pengakuan imannya dahulu sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Kisah Barker bukan hanya tentang kehilangan iman. Kisah ini seharusnya membuat setiap orang percaya memeriksa dasar imannya sendiri. Karena kekristenan tidak dapat bertahan dalam hidup kita hanya sebagai tradisi yang diwariskan. Iman tidak dapat hanya bergantung pada iman orang tua kita. Iman tidak dapat dipertahankan hanya dengan pergi ke gereja. Iman tidak dapat terus hidup hanya dari pengalaman kita dengan Tuhan di masa lalu. Iman harus memiliki akar yang kuat. Seorang Kristen perlu mengetahui mengapa dia percaya. Dia harus mengenal kitab suci. Dia harus berani menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dengan jujur. Dia harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia harus tetap rendah hati untuk terus belajar dan cukup berani untuk memeriksa kembali keyakinannya. Dan yang terpenting, dia harus tinggal di dalam Kristus. Yesus tidak berkata, "Datanglah kepadaku sesekali." Dia berkata, "Tinggallah di dalam aku." Perintah itu sederhana tetapi sangat serius. Tinggal, tetap, teruskan. Jangan hanya memulai dengan baik, tetaplah di dalam Dia. Ada hal lain yang seharusnya membuat kita waspada. Seseorang dapat sangat aktif melakukan sesuatu bagi Kristus, tetapi pada saat yang sama semakin jauh dari Kristus. Mimbar dapat menyembunyikan apa yang sebenarnya terlihat di ruang doa. Sebuah pelayanan dapat terus berjalan, sementara jiwa yang berada di balik pelayanan itu semakin lemah. Kekristenan di depan umum dapat terlihat mengesankan, sementara kehidupan pribadi bersama Tuhan menjadi kosong. Jadi sebelum kita bertanya, seberapa banyak yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Mungkin kita perlu bertanya lebih dalam, apakah saya masih berjalan bersama Tuhan? Apakah kamu masih haus akan firman-Nya? Apakah kamu masih bertobat ketika Dia menegur hatimu? Apakah kamu masih berdoa ketika tidak ada seorang pun yang melihat?
Apakah kamu masih mengasihi Kristus ketika ketaatan kepadanya menuntut pengorbanan? Apakah keyakinanmu cukup kuat untuk bertahan menghadapi ejekan, kekecewaan, pertanyaan intelektual, penderitaan, dan masa-masa ketika Tuhan terasa diam? Apakah kamu hanya mengetahui tentang Kristus atau kamu benar-benar tinggal di dalam Kristus? Kisah Dan Barker seharusnya tidak membuat orang Kristen menjadi sombong atau merasa lebih baik. Sebaliknya, kisah ini seharusnya membuat kita berjaga-jaga. Kisah ini seharusnya membawa kita kembali kepada firman Tuhan, doa, salib, Kristus. Karena jawaban terhadap kemunduran rohani bukanlah sekedar melakukan lebih banyak hal. Jawabannya adalah membangun persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Jangan hanya membangun pelayanan yang berbicara tentang Yesus. Bangunlah kehidupan yang tidak dapat hidup tanpa Dia. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa keras kamu pernah memberitakan Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kamu masih berjalan bersamanya?